Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Dewi dalam pelajaran IPA kelas 7. Untuk materi hari ini, Ibu akan membahas tentang kalor dan perpindahannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami tentang pengertian kalor dan satuannya. Yang kedua, menjelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud. Yang ketiga, menghitung besaran kalor yang digunakan untuk merubah wujud. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Satuan kalor dalam SI adalah Joule. Satuan kalor dalam bidang gizi yaitu kalori atau kilokalori. Satu kalori adalah jumlah energi panas yang digunakan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius pada 1 gram air. Satu kakal sama dengan 1000 kalori. 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Tubuhmu mengubah sebagian makanan menjadi energi panas. Energi panas yang disediakan oleh makanan diukur dalam kilokalori, sering disingkat kakal atau kal dengan K huruf kapital. 1 kakal makanan sama dengan 1000 kalori. Zat gizi makanan mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi bentuk lain. Sebagian energi ini digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh. Saat kamu sedang kedinginan, kamu akan menggigil untuk mempercepat metabolisme tubuh sehingga suhu tubuh tetap terjaga. Suhu benda akan naik jika benda tersebut diberi kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika melepaskan kalor ke lingkungan. Silakan perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Ini adalah contoh air panas di dalam gelas. Lama-kelamaan akan mendingin. Hal ini karena kalor dilepaskan ke lingkungan oleh air. Jumlah kalor untuk menaikkan suhu benda dipengaruhi oleh jenis benda, suhu benda, massa benda. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda tergantung dari jenis benda tersebut. Semakin besar kenaikan suhu benda, semakin besar pula kalor yang diperlukan. Semakin besar massa jenis benda, semakin besar pula kalor yang diperlukan. Sehingga
dapat disimpulkan secara matematis, kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu sama dengan kalor jenis dikali massa benda dikali kenaikan suhu. Untuk rumusnya seperti di bawah ini, yaitu Q sama dengan C dikali M dikali delta T. V sama dengan kalor yang dilepas atau diterima, C kalor jenis benda, M massa benda, delta T perubahan suhu. Baik, kita akan contoh dari penerapan. Kalor sebanyak 84 kJ ditambahkan pada 500 gram air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Berapakah suhu air itu? Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Mari kita selesaikan soal berikut ini. Yang diketahui adalah kalornya, yaitu Q sama dengan 84 kJ. Karena satuannya Q adalah Joule, maka 84 kJ menjadi 84.000 Joule. Massa sama dengan 500 gram. Karena satuan massanya adalah kilogram, maka dari gram dijadikan ke kilogram, maka menjadi 0,5 kilogram. T awalnya atau suhu awalnya yaitu 20 derajat Celcius. Kalor jenis bendanya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah T akhirnya atau suhu akhir. Nah, di sini kita akan menjawab, kita masukkan rumusnya yaitu Q sama dengan C dikali M dikali delta T. Kemudian kita masukkan nilainya. Untuk Q nilainya 84.000 sama dengan C-nya 4.200 dikali massa 0,5 dikali delta T. (4.200) dikali 0,5 menghasilkan 2.100 dikali delta T. Sehingga delta T sama dengan 84.000 dibagi 21.000. Sehingga mendapatkan nilai 40 derajat Celcius. Jadi, perubahan suhu sama dengan T akhir dikurangi T awal. Perubahan suhunya yaitu 40 derajat Celcius sama dengan T akhir dikurangi T awalnya 20 derajat Celcius. Sehingga didapat T akhir sama dengan 40 derajat Celcius ditambah 20 derajat Celcius mendapatkan nilai 60 derajat Celcius. Kalor pada perubahan wujud benda.
Nah, kalian bisa perhatikan ilustrasi pada gambar berikut ini. Pada air mendidih, kelihatan gelembung-gelembung uap air yang menunjukkan adanya perubahan wujud dari air menjadi uap. Untuk mendidihkan air diperlukan kalor. Jadi, untuk mengubah wujud zat cair menjadi gas diperlukan kalor. Perubahan wujud benda. Nah, di sini bisa kalian lihat gambar ya. Di sini ada perubahan wujud benda, yaitu menghablur, mengembun, menguap, menyublim, melebur, membeku. Perubahan jumlah kalor dalam suatu benda akan mempengaruhi wujud benda. Benda akan berubah wujudnya jika menerima atau melepaskan kalor. Contoh, peristiwa melepas kalor yaitu menghablur, membeku, dan mengembun. Peristiwa memerlukan kalor yaitu menyublim, menguap, melebur. Yang pertama yaitu mencair, melebur, dan membeku. Benda yang mencair atau melebur itu menyerap atau memerlukan kalor. Sedangkan benda yang membeku itu melepaskan kalor. Kalor yang digunakan untuk mengubah wujud benda saat mencair disebut kalor lebur. Kalor yang digunakan untuk mengubah wujud benda saat membeku disebut kalor beku. Pada saat melebur atau mencair dan membeku tidak terjadi perubahan suhu. Banyaknya kalor untuk mencair dan membeku sebanding dengan massa zat tersebut yang ditulis Q sama dengan M dikali L. Dengan penjabaran di bawah ini. Selanjutnya yaitu menguap dan mengembun. Benda yang menguap menyerap atau memerlukan kalor. Sedangkan benda yang mengembun dia melepas kalor. Mendidih merupakan proses penguapan yang terjadi pada seluruh bagian zat cair yang ditandai dengan timbulnya gelembung-gelembung, dan mendidih terjadi pada suhu tertentu. Menguap hanya terjadi di permukaan saja dan terjadi pada sembarang suhu. Pada saat menguap dan mengembun tidak terjadi perubahan suhu. Kalor yang digunakan untuk mengubah wujud benda saat menguap dan mengembun disebut kalor uap dan kalor embun. Banyaknya kalor untuk menguap dan mengembun sebanding dengan massa zat tersebut yang ditulis dengan rumus Q sama dengan M dikali U dengan penjabaran rumus di bawah ini. Nah, baiklah, kita akan membahas contoh soal. Berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 2 kg air dalam keadaan beku atau es jika kalau lebur es tersebut 336.000 Joule per kilogram? Mari kita selesaikan. Di sini yang diketahui adalah massa sama dengan 2 kg. Kalor leburnya yaitu
336.000 Joule per kilogram. Nah, yang ditanya adalah Q, jumlah kalor. Sehingga kita akan mencari jawabannya dengan memasukkan rumus Q sama dengan M dikali L. M 2 kg dikali L 336.000 Joule per kilogram. 2 kg dikali 336 menghasilkan nilai 672.000 Joule. Nah, sehingga dapat disingkat dengan nilai 6,72 dikali 10 pangkat 5 Joule. Jadi, es tersebut memerlukan kalor sebesar 6,72 dikali 10 pangkat 5 Joule untuk melebur menjadi air. Penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kamu bisa berkeringat? Pada saat kita melakukan kegiatan berolahraga, maka akan terjadi peningkatan proses perubahan energi kimia makanan menjadi energi gerak. Proses ini menghasilkan panas yang dapat meningkatkan suhu tubuh. Pada saat ini, mekanisme dalam tubuh kamu memberi perintah agar tubuh berkeringat. Pada saat keringat itu menguap, proses penguapan keringat memerlukan kalor. Kalor ini diambil dari kulit tubuhmu, sehingga tubuh kamu yang memanas itu menjadi dingin dan kembali ke suhu optimal. Mengapa saat kedinginan kamu cepat merasakan lapar? Pada saat kamu kedinginan, kamu akan menggigil. Dengan menggigil, maka tubuhmu bergerak cepat. Gerak tubuh kamu ini memaksa tubuh melakukan metabolisme, membakar energi kimia makanan menjadi energi gerak, dan tentu saja menghasilkan energi panas. Dengan cara ini, suhu tubuh tidak turun. Tentu saja ada harga yang harus dibayar. Pada saat kedinginan, kamu pasti akan cepat merasa lapar. Teknologi pendingin makanan sederhana. Nah, coba perhatikan, di situ ada gambar sebuah tempayan. Alat ini terdiri atas 2 tempayan. Dengan tempayan kecil dapat masuk ke tempayan yang besar. Pasir diisikan di antara 2 tempayan. Selanjutnya, air ditambahkan pada pasir hingga pasirnya basah. Makanan atau air diletakkan di dalam tempayan kecil yang ditutup kain basah. Saat air di dalam pasir menguap, kalor untuk penguapan ini diambil dari sekitarnya termasuk dari makanan, sehingga makanan menjadi dingin. Baiklah anak-anak, untuk materi saat ini Ibu Raja cukup sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.